Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa la'natullah ala a'daihi ajma'in minal mu'ad ila qiyami yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa hikmah yang ke-29. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, idza kunta bi'idharin wal mautu fil ikbali fama asra'al muntaqab. Imam Ali alaihissalam mengatakan, ketika kamu sedang melewati masa-masamu, ketika kamu sedang meninggalkan masa-masa yang telah kamu lewati, dalam keadaan maut sedang menunggumu di depan sana, maka begitu cepatnya perjumpaan. Begitu cepatnya perjumpaanmu dengan kematian. Begitu cepatnya kamu menemui kematian. Imam Ali alaihissalam menggunakan dua kata yang di dalam istilah mantiq disebut ziddain. Ziddain itu apa? Ziddain yakni dua hal yang saling bertentangan, dua hal yang saling bertolak belakang, seperti hitam dan putih. Yani hitam dan putih dua hal yang saling bertolak belakang, berlawanan, dan perlawanannya itu perlawanan, dikatakan perlawanan ini ghayatut tanafur. Yani perlawanan yang paling dahsyat, yani tidak bisa diketemu. Dan begitu juga dengan idbar dan iqbal. Idbar yakni melewati sesuatu atau meninggalkan sesuatu, sebagaimana ketika misalnya kita sedang berjalan, kita kembali ke masa kecil dulu. Kalau pernah main, ada namanya apa ya, kalau kita bilang main ya Allah, dia jadi gambar orang gitu, nanti gambar orangnya bertangga-tangga, nanti kita lompat, jadi dari satu tangga lompat ke tangga berikutnya, lalu lompat lagi ke tangga berikutnya. Apa ya permainannya dulu masa kecil? Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada yang gitu. Jadi nanti dilukis gambar orang di tanah atau gambar peta begitu. Biasanya sih gambar orang ya. Jadi gambar orang besar banget, terus nanti ada garis-garisnya. Lalu kita akan masuk ke setiap kotak dengan lompat. Jadi lompat ke kotak satu, lompat ke kotak satu. Ada lupa permainan. Atau misalnya kita dari rumah mau ke sawah. Kita dari rumah mau ke sawah. Ketika kita mau ke sawah itu, kita melewati setiap pepohonan yang ada di samping kita. Ketika kita berjalan melewati jalan mau menuju ke sawah itu, kan banyak pohon-pohon yang ada di samping kita. Kita melewatinya satu. Begitu juga kita melalui batu-batu kerikil yang ada di bawah kita yang kita injak. Dan kita juga melewati aliran-aliran sungai. Kita juga melewati setapak demi setapak. Namun ini di satu sisi. Jadi di satu sisi kita
kita melewati sesuatu. Yani kita meninggalkan sesuatu. Sebagaimana kalau seandainya atau misalnya ketika antum berziarah di ke Arba'in, insyaallah taala Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada antum semua dan seluruh mukminin untuk berziarah ke Imam Husain alaihissalam Karbala, insyaallah nanti antum akan melewati tiang demi tiang. Jadi awal pertama dari kota Najaf nanti melewati tiang satu. Terus antum berjalan melewati tiang dua. Terus antum berjalan melewati tiang tiga. Yakni antum melewati sesuatu. Antum melewati masa lalu. Anggaplah bahwa tiang-tiang yang kita lewati itu, jejak-jejak kaki, tapak-tapak kaki yang kita lewati itu adalah masa-masa kita. Itu adalah usia yang kita lewati, waktu yang telah kita lalui. Dan nanti di ujung sana, anggaplah di tiang 1400 sekian, 1462 misalnya, di situ ada seseorang yang sedang menunggu. Yani Imam Husain alaihissalam dan Hadrat Abbas alaihissalam sedang menunggu antum dan sedang menunggu kehadiran antum dan akan menyambut. Nah, ini namanya yang kita lakukan adalah idbar, yakni meninggalkan masa lalu setapak demi setapak. Sedangkan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam dan Hadrat Abbas alaihissalam itu dikatakan iqbal, yakni menunggu dan menyambut. Imam Ali alaihissalam mengatakan ketika kamu sedang melewati masa lalumu, ketika kamu sedang melalui masa-masamu, ketika kamu sedang melalui masa lalumu dan ketika kamu sedang melalui masa-masamu, wal mautu fil iqbal, dalam keadaan maut sedang menunggumu di depan, maut sedang menantimu di depan, maut sedang menyambutmu di depan. Mana Yusuf nih? Hayya bina, ahlan wa sahlan, mana Yusuf? Jadi maut sedang membukakan tangannya, ayo sini. Betul, lagi nunggu di garis finish, si maut lagi nunggu di garis finish. Lalu Imam Ali alaihissalam mengatakan, "Ana asra al-maut." Ini begitu cepatnya pertemuan itu. Kenapa begitu? Yani ketika kita melewati satu persatu masa kita, ketika kita melewati setapak demi setapak kehidupan kita, terkadang kita lalai bahwa di depan sana itu ada yang sedang. Di sana itu ada sesuatu yang pasti adanya. Di sana itu ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Di sana itu ada sesuatu yang akan menyambut siapapun, bahkan Nabi sekali. Dan dia adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mencicipi kematian. Tidak ada yang terlewatkan. Nabi bukan nabi, pelajar bukan pelajar, pengusaha bukan pengusaha. Semua akan mencicipi kematian. Salah seorang sahabat, seorang pemaksiat, datang ke Imam Husain alaihissalam, katakan, "Ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, ini aku seorang pemaksiat dan aku tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Fa'idhni, tolong nasihati aku." Lalu Imam Husain alaihissalam mengatakan, "Oke, kalau kau mau nasihatku, maka lakukan 5 hal ini. Kalau kau bisa silahkan, kau mau bermaksiat apa saja silahkan. Lakukan 5 hal ini. Kalau kau mampu, maka kemaksiatan apa saja yang kau mau silahkan." Yang pertama, jangan kau makan rezeki dari Tuhan. Kalau kau bisa, if'al ma syi'ta.
Kalau kau bisa makan selain dari rezeki Tuhan, silahkan kau mau berbuat apa saja, terserah. Di mana mustahil seseorang bisa memakan sesuatu dan mengunyah sesuatu yang itu bukan rezeki dari Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada itu merupakan sebab dari nurul anwar, merupakan sebab akibat dari wajib, merupakan ma'lulat, seluruh yang ada di alam ini merupakan akibat dari wajib. Jadi semua ini adalah rezeki wajib. Lalu mau dari mana selain dari situ kita mendapatkan rezeki? Kecuali kita mengatakan, oh ada wajibul wujud yang lain yang akan memberikan rezeki. Oh silahkan kamu ke wajibul wujud yang lain di sana kalau kamu punya. Sedangkan mustahil ada dua wajib. Ini satu. Lalu Imam Muhammad SAW mengatakan, kau keluar dari wilayah Tuhan, kalau kau mampu, if'al masyudan. Kau keluar dari wilayah Tuhan, kalau kau bisa lakukan apa saja yang kau mau. Lakukan apa saja yang kau mau. Lalu dikatakan, ketika malaikat maut datang padamu, maka tolaklah dia. Faradu, tolak dia. Fa'if al-masyudah. Ketika malaikat maut datang, tolak dia. Usir dia. Lakukan apa saja. Kalau kau bisa mengusir malaikat maut ketika malaikat maut datang kepadamu dan kau mengusirnya, maka lakukan kemaksiatan apa saja yang kau. Dan mustahil hal itu. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tiba waktunya untuk perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Lalu malaikat datang mencabut nyawanya. Nabi Ibrahim agak sedikit bukan protes, agak sedikit bertanya, bingung. Dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, masa seorang kekasih akan mematikan kekasihnya? Ibrahim mengatakan, apakah ia seorang kasih, yakni Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim itu salah satu gelarnya adalah Khalilullah. Khalilullah, yakni kekasih Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, masa iya kekasih mau mematikan kekasih? Malaikatnya balik lagi Tuhan. Terus bilang, ini kekasihmu Ibrahim alaihissalam ngomongnya begini ya Tuhan. Terus Anda gimana ini? Anda cuma jalanin tugas. Malaikatnya bilang, Anda ini cuma jalanin tugas. Jangan Anda yang disalah-salahin. Anda cuma Tuhan ngomong apa, ya itu yang Anda laksanakan. Nah sekarang ini nabimu protes ini, gimana? Jangan Anda yang disalah. Terus Allah bilang, ya udah, sampaikan ke Ibrahim alaihissalam, masa iya seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasih? Lalu kembali malaikat bilang, ada jawaban dari Tuhan. Dia bilang, masa iya seorang kekasih tidak mau bertemu sama kekasihnya? Langsung Nabi Ibrahim, ya sudah, fadl, ayo, bismillah, cepat. Ana sudah rindu dengan. Jadi bahkan Nabi sekalipun akan mengatakan, kematian baik bagi orang mukmin maupun bagi orang kafir dan musyrik adalah suatu nikmat, adalah suatu rahmat. Dan mereka akan bersyukur. Mereka akan senang. Mau mukmin, mau kafir, semua akan senang ketika mati. Yang mukmin ketika dia mati, dia senang karena cepat bertemu dengan kekasih. Bisa bertemu lebih cepat dengan Imam Husain alaihissalam. Bergabung bersama Imam Husain alaihissalam. Bertemu dengan Hazrat Zahra sallallahu. Bertemu dengan Amirul Mukminin Imam Ali. Bertemu dengan Imam Ridho alaihissalam. Dan begitu juga orang kafir. Ketika orang kafir mati, dia akan senang dan bersyukur. Kenapa? Karena kenapa tidak dari dulu saya dimatikan? Jadi kenapa dosa saya udah seabrek begini baru dimatikan? Jadi masih
bersyukur banget udah dimatikan sekarang. Coba kalau sedetik aja diundur kematiannya, nggak tahu dosa apa lagi yang ada. Jadi baik mukmin maupun kafir maupun musyrik, ketika mati bahagia. Bahagia yang satu mukmin bahagia karena bertemu dengan para kekasih-kekasihnya, bertemu dengan para aulia Allah, bertemu dengan para aulia Allah, dan para orang kafir dan musyrik juga bahagia. Kenapa? Karena dosanya tidak tambah parah, dosanya tidak tambah panjang. Orang-orang yang pemaksiat dosanya tidak tambah. Ini yang kita. Fama asra'al muta. Begitu cepatnya yang kita lalai. Berapa dari kita yang di dalam 24 jamnya ingat dengan kematian? Minimal sebelum tidur ingat, mungkin ini malam terakhir kita tidur dengan keluarga. Mungkin ini malam terakhir saya melihat wajah istri. Malam terakhir saya melihat wajah. Mungkin ini malam terakhir saya masih bisa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini malam terakhir saya masih bisa memberi salam ke Imam Husain alaihissalam. Mungkin ini malam terakhir saya masih bisa memberi salam ke Imam Zaman. Tuh, semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari kematian, karena sesungguhnya kematian itu merupakan pelajaran yang paling cepat dan paling kuat dampaknya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Istilahnya di dalam ilmu akhlak dan irfan dikatakan sebagai wasilah nafs. Merupakan alat untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan. Hikmah yang kedua, qala Amirul Mukminin alaihi al-hadara wallahi laqad satara hatta ka'annahu qad ghafara. Berhati-hatilah. Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan berhati-hatilah. Wallah, sumpah demi Tuhan, laqad satara, Allah telah menyembunyikan dan menyeliputi aib-aib kita. Allah telah menutupi dosa-dosa kita. Allah telah menutupi kesalahan-kesalahan kita, hatta kalau qad ghafara, sehingga seakan-akan Allah telah mengampuni padahal tidak. Imam Ali alaihi salam mengatakan al-hadara, berhati-hatilah. Berhati-hatilah, dikatakan laqad, sesungguhnya Allah, fawallahi, demi Tuhan, laqad satara, sesungguhnya Allah telah menutupi dan telah membungkus kesalahan-kesalahan dan aib-aib yang kita. Namun ka'annahu qad ghafara, seakan-akan Allah telah memaafkan. Hatta ka'annahu qad ghafara, seakan-akan Allah telah memaafkan padahal. Kamin kabihin satartah, kan antum baca di doa. Ini betapa banyak dosa-dosa, keburukan-keburukan yang telah engkau tutupi. Tapi apakah dimaafkan? Nah, hanya ditutupi. Terus ini apa nih? Nah, ini adalah fursah. Ini adalah waktu. Ini adalah kesempatan bagi kita bahwa Yusuf, saat ini kesalahan-kesalahanmu, aib-aibmu, dosa-dosamu, keburukan-keburukanmu sedang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Cepat bertobat, cepat. Jangan sampai kematian datang menyambut. Sebelum kau bertobat, kematian sudah datang. Na'udzubillah.
Kadang kita mengira bahwa wah kita bermaksiat, kita berbuat buruk, orang tidak tahu nih. Malah orang wah, oh Yusuf itu wah, masya Allah Yusuf itu, oh belajar agama, belajar di pesantren, gini. Orang tidak tahu keburukan Yusuf itu apa. Yusuf mencuri, naudzubillah. Yusuf menggibah, naudzubillah. Yusuf membuka aib saudara-saudara mukmin, naudzubillah. Orang tidak tahu, Allah sedang menutupinya. Terus Yusuf dengan bodohnya berleha-leha dikira Allah telah memaafkan. Nanti ketika mati baru terang. Fakam min kabihin sana. Fakam min na'atin lastu ahlan lahu nasyarata. Betapa kamin kabihin sana. Betapa banyak keburukan yang kami lakukan yang engkau tutup. Fakam min tana'in. Dan betapa banyak pujian-pujian lastu ahlan lahu. Yang aku bukanlah nasyarata. Banyak keburukan yang telah engkau tutupi. Dan betapa banyak kebaikan yang aku bukanlah ahlinya, engkau telah sebar. Ka'annahu, sehingga seakan-akan Allah telah memaafkannya pada Allah. Allah sedang memberikan waktu Yusuf. Allah sedang memberikan. Kenapa tidak dimaafkan? Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Ini hari syahadah Ridho alaihissalam. Kita bertabarruk sedikit mengharap berkah dan syafaat beliau di hari yang dibutuhkan. Diriwayatkan ketika beliau lahir, beliau terlahir dari seorang ayah yang merupakan hujjatullah di muka bumi, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam, dan seorang ibu yang suci. Ketika lahirnya diriwayatkan dari ibunya Najmah Khotun, dan ketika anak ini dulu hamil, yakni Imam Ridho alaihissalam, ketika ibunya hamil Imam Ridho alaihissalam, Sayyidah Najmah tidak merasa kesulitan dalam membawa kehamilan. Bahkan ketika dalam tidurnya Najmah Khotun mendengar anak ini sedang bertasbih, anak ini sedang bertamjid, anak ini sedang menzikirkan asma-asma Allah Ta'ala. Lalu Najmah Khotun takut dengan hal ini. Kemudian terbangun. Ketika terbangun tidak lagi mendengar zikiran tersebut, tasbih tersebut, tamjid tersebut. Hingga ketika lahirnya, ketika Imam Ridho alaihissalam lahir, lalu Imam Musa Kazim alaihissalam datang, Imam meminta kain putih, lalu Imam Ridho alaihissalam itu dibalurkan dengan kain putih. Ini juga salah satu adab di dalam Syiah, bahwa ketika anak lahir maka dibalurkan dengan kain putih. Kalau bisa anak itu jangan dipakaikan baju berwarna kuning atau baju berwarna merah, supaya pakaikan baju yang. Lalu setelah itu Imam Musa Kazim alaihissalam meminta air sungai Furat, lalu diletakkan di atas
di mulut bagian atasnya. Lalu dikatakan, Imam Musa Kazim alaihissalam mengatakan, siapa saja yang menziarahi anak di Khurasan, yakni di Mashhad. Mashhad itu dulu namanya Khurasan. Siapa saja yang menziarahi anak di Khurasan, bahwa jabat lahu, maka wajiblah bagi. Di riwayat yang lain, Imam Ridho alaihissalam ketika seseorang datang ke Imam Ridho alaihissalam, lalu kepada Imam Ridho alaihissalam, ya Imam, saya mimpi didatangi oleh Rasulullah. Apa mimpi? Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada putraku yang akan, orang ini, si laki-laki ini adalah orang Khurasan, orang masyhur. Dimimpiin oleh Rasulullah, dikatakan nanti akan ada putraku yang akan meninggal di tanahmu, maka bantulah dia, ziarahilah dia, dan layanilah dia. Lalu si sahabat ini datang ke Imam Ridho alaihissalam, bilang, Rasul mimpiin aku tadi malam. Lalu mengatakan bahwa sesungguhnya Imam Ridho mengatakan bahwa sesungguhnya mimpimu mimpi yang benar. Karena yang pertama, Imam Ridho alaihissalam mengatakan yang pertama, setan itu, jadi si orang ini khawatir bahwa yang datang itu adalah setan. Imam Ridho alaihissalam, udah, mimpimu benar. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Dan tidak pula bisa menyerupai orang-orang mukmin. Jadi hatta orang-orang mukmin yang mukhlis juga setan tidak bisa menyerupai. Lalu ditanya sama orang ini, Imam, siapa dong yang putra Rasulullah yang akan wafat di syahid di Khurasan? Imam mengatakan dia adalah. Terus sahabat ini mulai tertegun, bertanya, dan siapa yang akan membuatmu syahid? Imam alaihissalam mengatakan, orang yang akan membuat aku syahid adalah orang paling buruknya manusia, paling zalimnya manusia di muka bumi di zaman. Jadi para imam akan syahid di tangan orang yang paling buruk dan orang yang paling kejam dan orang yang paling zalim di zamannya. Para imam akan syahid di tangan orang yang paling zalim dan paling buruk di zaman. Dan Imam Ridho alaihissalam ketika tiba waktunya bersama dengan sahabatnya berpesan, besok aku akan diundang majelis. Jika kau melihat aku keluar dari rumah makmur dalam keadaan kepalaku tertutupi, maka jangan kau ajak bicara padaku. Namun jika kau melihat aku keluar dari istana makmur dalam keadaan kepalaku tidak tertutupi apapun, maka berbicaralah padaku. Lalu sahabat ini mengatakan, besoknya aku melihat Imam Ridho alaihissalam melaksanakan sholat subuh. Lalu sembari menunggu kedatangan utusan makmum, tak berapa lama utusan makmum pun datang. Tiba untuk saatnya Imam Ridho alaihissalam datang ke majelis yang telah dibentuk. Lalu dikatakan Imam Ridho alaihissalam mempersiapkan sepatunya, memakai jubahnya. Lalu berangkatlah mereka bersama-sama ke istana. Sesampainya di dalam istana, Imam melihat bahwa di depan makmum terdapat
Lalu Ma'mun datang membawa anggur itu langsung pada dan mengatakan, "Yabna Rasulullah, yabna ammi, wahai putra paman, wahai putra Rasul, makanlah anggur ini sedikit." Dan lalu Imam Ridho alaihissalam mengatakan, "Kalau boleh, maafkanlah aku tidak usah makan." Karena Imam telah tahu bahwa anggur ini telah beracun. Maafkanlah aku, kalau bisa aku tidak usah makan. Ma'mun mengatakan, "Yabna ammi, wahai putraku, apakah engkau menolak pemberianku dan engkau hendak menghinaku? Apakah kau mengira aku akan meracunimu?" Ma'mun mengatakan, "Ya." Terpaksalah Imam mengambil 3 butir anggur dari yang ditawarkan. Satu persatu mulai dimakan. Satu persatu. Hingga butir yang ketiga. Sejenak. Lalu wajah Imam pun mulai berubah. Memerah padam. Imam lalu mulai membenarkan pakaiannya dan menaikkan jubahnya. Dan menaikkan jubahnya menutup kepala. Ma'mun laknatullah alaih bertanya, "Mau kemana ya Ibn Ami? Mau kemana?" Imam alaihissalam mengatakan, "Aku pergi ke tempat yang telah engkau kirimkan." Lalu Ma'mun tertawa dengan rasa puas setelah apa yang telah dilakukannya kepada Imam Ridho alaihissalam. Lalu ketika keluar dari istana Ma'mun, sahabat melihat Imam Ridho alaihissalam telah menutupkan kepalanya dengan jubah. Yang tandanya, "Janganlah kau berkata denganku apa." Sahabat mengatakan setelah itu Imam Ridho alaihissalam masuk ke dalam rumah dan meminta untuk ditutupkan kamarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ibna Rasulullah, ya Imam Ridho, diriwayatkan bahwa engkau tak pernah sekalipun menolak orang yang datang ke rumahmu. Engkau tak pernah membuat orang berputus asa dari meminta kepadamu. Bahkan Ma'mun mal'un sekalipun meminta untuk memakan anggur padamu dan engkau masih menuruti permintaan. Engkau mengabulkan permintaannya. Ya Imam. Kami ya Imam. Kami ya Imam. Datang padamu meminta kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami. Mohonlah kepada Allah Ta'ala syafaati kami ya Imam. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan ya Imam. Syafaati kami ya Imam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sedikit membaca sholawat khusus untuk Imam Ridho alaihissalam bersama-sama. Anak tutur pelan-pelan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala al-imam at-taqi an-naqi wa hujjatika ala man fawqal ard.
ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي المهدي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك إلى توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله.